Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun ibtida'an bi kitabillahi al-aziz kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fastaqim kama umirta. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali di pagi hari ini setelah mematikan kita dengan kematian yang sementara di malam tadi. Kita tidak ada rasa takut ketika mau tidur. Begitu tenangnya kita memejamkan mata, membaringkan punggung. Tetapi orang-orang berada di dalam keadaan sakaratul maut, sebenarnya mereka berada dalam ketakutan. Al-maut akhun naum, mati itu saudaranya tidur, mirip. Tetapi orang yang mau tidur itu tidak ada rasa takut. Tetapi orang yang mau mati itu ada rasa takut. Sehingga gambaran yang indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan istiqomah, nanti ada malaikat-malaikat yang turun untuk menenangkan dirinya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah sampai dengan mati. Makanya Abu Bakar menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah orang yang mentauhidkan Allah sampai dengan mati, dia tak pernah menduakannya. Nanti malaikat bukan cuma satu atau dua, tetapi banyak malaikat akan turun silih berganti ketika orang ini berada dalam keadaan sakaratul maut. Mereka datang untuk menghibur, alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu sedih. Ya, seperti orang yang mau tidur, ada kita rasa takut kan? Waduh, gimana nih ntar pas tidur nih, saya nggak sadar nih, nggak ngerti di jam 10, ntar jam 11 gimana dalam keadaan tidur, nggak ada rasa takut. Dan orang yang tidur nggak ada rasa sedih. Waduh, saya mau tidur nih, gimana istri saya nih, gimana anak saya berpisah dengan mereka. Aduh, tadi siang baru beli motor baru. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Tetapi orang tidur juga nggak ada rasa gembira. Apa yang mau dia gembirakan ketika dalam keadaan tidur? Nah, bedanya dengan orang yang mau mati, ya, dia takut, dia sedih, maka malaikat bilang alla takhafu, jangan takut.
Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum, kami yang akan menjadi penolong kamu, penuntun kamu, menjadi teman yang menemani kamu. Wali atau awliya memang artinya bermacam-macam. Bisa jadi dia nasir, penolong. Jangan takut menghadapi akhirat, kami tolong. Atau wali artinya adalah pembimbing, penuntun. Jangan takut menempuh jalan yang belum pernah kau tempuh di akhirat, kami bimbing, kami tuntun. Nahnu awliya'ukum, kami teman kamu. Jangan takut berangkat ke akhirat, kami yang menemani. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami jadi teman tuh bukan cuma di dunia, tetapi di akhirat kami akan jadi teman kamu, penolong kamu, penuntun kamu. Begitulah malaikat menghibur orang-orang yang istiqomah di dalam iman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian istiqomah itu bukan hal yang gampang. Ya. Makanya perintah istiqomah itu disertai dengan perintah istighfar. Kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kalian dan mohonlah ampun. Karena dalam rangka istiqomah, ibarat mobil kita tuh perlu spuring sama balancing. Setiap berapa bulan sekali itu ada aja kecondongan dia untuk ke kanan atau ke kiri. Maka nanti tukang servis bilang, ini Pak udah perlu balancing lagi, spuring lagi, dilurusin lagi. Karena orang-orang istiqomah itu akan ada menyimpang dikit. Maka kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomah kamu dan senantiasa beristighfar supaya lurus. Karena istiqomah itu memang nggak mudah. Maka Nabi sampai bilang, sayyabatni suratu Hud. Ini rambut nih pada putih nih gara-gara surat Hud, kata Nabi. Nabi mengalami yang namanya rambut itu berubah menjadi putih. Ini kepala bertabur uban. Ini gara-gara surat Hud, kata Nabi. Ada nggak di sini yang enggak bahwa rambutnya putih itu karena surat Hud? Enggak kok. Setahu saya ini rambut putih karena mikirin rumah belum selesai, belum lunas. Tapi Nabi rambutnya putih, kata beliau, sayyabatni suratu Hud. Rambut ini menjadi putih gara-gara surat Hud. Dan secara spesifik Nabi mengatakan ayat yang berbunyi fastaqim kama umirta. Itu Nabi dapat perintah dari Allah, istiqomah seperti kamu diperintah. Apa itu istiqomah sampai mati? Itu perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang kematian. Istiqomah yang diperintah adalah istiqomah sampai dengan mati. Istiqomah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lurus, tak condong ke kiri atau tak condong ke kanan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah seorang perempuan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang kehebatannya dalam mengerjakan sholat. Maka Nabi sangat khawatir kalau tenaga atau perempuan habis, kalau semangat tuh perempuan turun, down, karena dia ngerjain sholat langsung jos, naik terus. Aisyah radhiyallahu anha cerita di depan Nabi SAW tentang seorang perempuan yang sholatnya jos, tapi Nabi ngerti tentang istiqomah. Maka Nabi khawatir tentang perempuan ini, takut keburu habis semangatnya. Maka Nabi cepat-cepat bilang kepada Aisyah radhiyallahu anha,
sambil memberikan pelajaran kepada umat. Nabi bilang, kenapa sih nggak sholat yang sedang-sedang aja, agar biar lebih lama dia mengerjakan sholat itu. Jangan sekali sholat kemudian akhirnya tumbang. Fawallahi demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kamu yang bosan sendiri. Wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Agama, ketaatan, ketundukan, kepatuhan yang disukai oleh Allah itu adalah yang dilakukan oleh orang secara dawam. Maka di sini ada perbedaan antara istiqomah dengan dawam. Ada. Kalau istiqomah itu secara umum, kalau dawam itu parsial-parsial. Kita perlu juga membedakan. Jadi kalau orang itu tidak tarawih, tidak sholat tarawih, lalu dia berganti dengan membaca Quran atau dengan bersedekah, itu nggak bisa dibilang orang nggak istiqomah, tapi bisa dibilang orang itu nggak dawam, ya. Karena ketaatan berganti dengan ketaatan yang lain masih dalam kategori istiqomah, ya. Tetapi kalau satu amalan tidak dilaksanakan secara kontinu, disebutnya cuma nggak dawam hanya. Jadi kita nggak bisa bilang kepada istri kita yang awalnya rajin ngaji baca Quran, kemudian dia berubah jadi rajin bakti sosial. Ini nggak istiqomah nih, enggak. Kita bilang ini nggak dawam baca Qurannya, tapi istiqomah mah tetap istiqomah. Karena istiqomah itu secara umum. Orang kadang-kadang hari ini senangnya dalam ketaatan berupa baca Quran yang sifatnya pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di lain waktu dia lebih senang mengerjakan ketaatan dalam bentuk bakti sosial, yang berbuat baik kepada orang-orang yang memerlukan. Ketika berganti satu amal kepada amal baik yang lain, dia tetap dikatakan istiqomah. Tetapi memang dia tidak dikatakan dawam. Karena dawam itu kalau dia baca Quran, dia nggak tinggalkan setiap hari baca Quran, namanya dawam. Dan kata Nabi, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Agama, ketaatan yang Allah sukai adalah yang dawam. Tetapi di atasnya ada juga yang istiqomah. Enggak apa-apa kalau kamu hari ini sedekah, besok berganti dengan ketaatan yang lain, tetap disebut istiqomah. Tetapi kalau kamu bisa sedekah langgeng kontinu, meskipun sehari 2000 terus nggak putus, atau kau baca Quran meskipun sehari 10 surat terus nggak putus, dawam, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi katakan, fawallahi demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diminta dawam dan juga diminta istiqomah dalam bersedekah. Di antara contoh dawam dan istiqomah dalam diri Abu Bakar adalah ketika dia yang biasa memberikan donasi kepada sepupu yang bernama Mistah. Tetapi satu ketika Mistah itu jatuh dalam dosa menyebarkan berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar, di mana beliau dituduh berzina dengan Sofwan ibn Mu'attal. Ternyata Mistah yang sering dibantu oleh Abu Bakar, seorang sepupu yang sering dibantu oleh sepupunya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jatuh dalam berita itu.
turut berbicara yang tidak baik tentang Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar pun bersumpah bahwa dia akan menghentikan sedekah, akan menghentikan donasi yang biasa dia berikan kepada Mistah. Maka di sini Allah melihat bahwa Abu Bakar mulai bergeser dari sikap istiqomah. Maka perintah Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomah kamu dan mintalah ampun. Ketika kau bergeser sedikit, maka minta ampun supaya lurus kembali. Maka Allah menurunkan ayat Al-Quran, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Ya, tidak pantas orang-orang yang punya kelebihan dalam hal harta dan juga dia tokoh di masyarakatnya, kelebihan dalam agamanya, kemudian dia berjanji tidak akan lagi memberikan donasi, tidak akan lagi memberikan bantuan kepada sepupunya. Maka bagaimana tawaran Allah? Allah mengatakan, ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum. Abu Bakar, mau gak dapat ampunan dari Allah? Kalau kau mau, maka jangan berhenti memberikan sedekahmu kepada sepupu. Artinya tetaplah istiqomah dan tetaplah dakwah. Istiqomah dan dakwah. Bersedekah adalah ketaatan, dan dalam bentuk sedekah juga mesti dilakukan dengan dakwah. Makanya akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengatakan, bala, tentu aku mau ya Allah mendapatkan ampunan darimu. Maka janjinya dibatalkan. Dia kembali memberikan donasi dan bantuan kepada sepupunya, bahkan dengan nilai yang lebih besar. Ini namanya istiqomah dan dakwah. Hal yang serupa juga terjadi kepada Khalid ibn Walid. Dia adalah seorang panglima perang, meskipun masuk Islamnya agak belakangan. Tahun 8 Hijrah dia baru masuk Islam. Berbeda dengan Abu Bakar, orang pertama yang masuk Islam ya, pada tahun 1 Nubuwah. Tapi Khalid bin Walid belakang, 8 Hijrah baru masuk Islam. Tetapi luar biasanya dia selalu menang dalam memimpin perang. Sehingga di sini Umar bin Khattab pun khawatir tentang keistiqomahan. Khawatir tentang hati Khalid bin Walid, apakah dia akan istiqomah berperang karena Allah, atau dia akan bergeser berperang karena ingin dapat sanjungan, lalu dia sombong merasa peperangan ini menang karena dirinya. Maka Umar berkata, wallahi demi Allah, la anzi'anna, aku akan cabut status panglima perang pada Khalid bin Walid. Maka dicopot. Dalam satu peperangan dia bukan panglima lagi. Dilihat oleh Umar bagaimana kecondongan hatinya, istiqomah atau tidak. Apakah dia hanya mau berperang berjihad kalau dia jadi pimpinannya? Apakah dia mau berperang berjihad ketika dia jadi panglimanya? Atau dia karena Allah berperang? Maka dicopot oleh Umar bin Khattab. Ternyata Khalid bin Walid tetap ikut dalam jihad memperjuangkan agama. Ketika orang-orang bertanya, kenapa kau mau? Meskipun dicopot, kau masih mau tetap ikut dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Maka Khalid bin Walid mengatakan, aku berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang namanya istiqomah. Di status panglima dia mau berjihad, pada status anak buah pun dia tak segan-segan untuk berjihad. Istiqomah. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru, istiqomahlah dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perintah istiqomah ini perintah yang sangat berat, sehingga membuat rambut Nabi pun menjadi putih, menjadi berubah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mengingat kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti di akhir zaman orang pagi-pagi beriman,
sore-sore sudah menjadi kafir. Wa yumsi al-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sorenya masih beriman tetapi paginya sudah kafir. Mengapa demikian terjadi? Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia lebih condong kepada harta benda dunia, akhirnya agama dia tukar dengan yang demikian. Waliyadu billah summa na'udzu billah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali ada penyimpangan, pergeseran meskipun sedikit, Nabi concern banget. Dalam rangka menjaga keistiqomahan, Nabi sangat concern. Mudah-mudahan kita juga mulai fokus, bisa konsentrasi dengan keistiqomahan. Nabi ngelihat umat ini menyerupai setan aja langsung takut. Jangan-jangan nanti umat ini dibelok, bergeser. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an uqbati syaitan. Nabi dulu melarang orang-orang menyerupai duduknya seperti duduknya setan. Ada yang enggak, Pak? Setan duduknya di mana ya? Ayo, coba deh. Bapak duduk sekarang ini menyerupai setan atau enggak kira-kira? Jadi Nabi ingin manusia istiqomah sebagai manusia, sehingga Nabi sangat concern sekali. Ketika mulai mirip-mirip sama setan, mirip-mirip sama binatang, Nabi langsung tegur, kamu manusia, jangan sampai kamu condong kepada binatang atau condong kepada setan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an aqbati syaitan. Satu riwayat aqbati syaitan, satu riwayat aqibis syaitan. Baik Uqbah, Aqbah ataupun Aqib, dia berkumpul pada makna tumit. Setan itu kalau duduk, dia duduk di atas dua tumit. Nggak ada ya? Nggak ada duduk di atas dua tumit. Apalagi dalam sholat, ya, Nabi ngelihat sahabat itu duduk di atas dua tumit. Kata Nabi, jangan duduk di atas dua tumit. Itu cara duduknya setan. Kalau duduk dalam sholat, baik bainas sajdatain atau duduk li tasyahud, maka duduklah iftirash. Jangan duduk uqbatis syaitan. Apa itu uqbatis syaitan? Seseorang itu menghamparkan telapak kakinya di atas punggung kaki, nampak ini dua-duanya. Kemudian dua pantatnya duduk di atas tumitnya. Enggak, Pak? Perlu dilihat enggak? Kelihatan? Nah, dua kali kenapa? Ya, kenapa? Duduk di atas dua tumit. Kepada setan. Nah, yang benarnya iftirash, duduk di telapak kaki kiri. Nah, ya. Yang kanannya ditegakkan ke atas. Jarinya ditegakkan. Tapi kalau kaki sakit, nggak apa-apa dihamparkan, tapi jangan duduk di dua tumit. Intinya duduk di dua tumit. Atau seperti ini. Ini dia setan. Dua-duanya ditegakkan, dua kaki ditegakkan, kemudian duduk di atas dua tumit. Atau seperti kebanyakan perempuan, pantatnya duduk di atas lantai, kedua kakinya melebar ke kanan kiri. Saya nggak bisa nih. Oh. Iya. Itu cara duduknya setan begitu. Jadi Nabi melarang. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an uqbatish syaitan. Nabi melarang kalian duduk seperti duduknya setan, yaitu duduk di atas dua tumit. Maka dalam sholat pilihannya dua saja, iftirash atau tawarruk.
Tawaruk itu berarti kalau memang mau meletakkan pantat di atas lantai, maka kaki kirinya keluar ke bawah kaki kanan yang dihamparkan. Nah, tawaruk. Yang nggak boleh pantat duduk di lantai, kaki kanan ke kanan, kaki kiri ke kiri, kayak sayap begitu. Itu nggak boleh. Itu cara duduknya setan. Nah. Atau cara duduknya setan itu seperti duduknya anjing. Disebut meletakkan pantat di lantai, kemudian menegakkan paha dan betis, meletakkan tangan di sini, di lantai. Nah, ini gini nih, ini nggak boleh seperti ini, ya. Atau begini nggak boleh. Tapi kalau begini boleh. Ini boleh, karena nggak meletakkan tangan di lantai. Gini. Kan biasa orang kalau supaya nggak jatuh kan duduk agak ngantuk gini kan. Ini boleh. Tapi kalau sampai ke ini, nah ini dilarang sama Nabi. Ini seperti duduknya anjing katanya. Ya, kena kaki naik. Iya, kaki naik, tangan ke bawah. Itu diantara concern Nabi agar manusia tetap istiqomah menjadi manusia. Demikian juga ketika sujud, Nabi concern nggak boleh meletakkan lengannya di lantai. Jadi sikutnya mesti diangkat ketika sujud. Ini perlu contohkan juga ya kalau di sana. Jadi kalau sujud, Allahu Akbar, jangan begini. Jangan tangan ini, tapi diangkat sujud. Istirahat. Ada beberapa hayat ya, yang dilarang sama Nabi. Di antaranya kata Nabi, iltifat kaltifatir sa'lab, menoleh seperti menolehnya rubah. Kadang orang sholat suka noleh, nengok, celingak-celinguk. Nabi paling gak suka melihat orang celingak-celinguk, seperti iltifatnya sa'lab. Maka Nabi itu kalau mau nengok seluruh badan begini. Nabi itu nggak suka orang celingak-celinguk, gitu, nggak suka. Kalau mau berbalik semuanya. Misalnya mau melihat orang samping, itu semua belakang, balik. Nabi nggak suka kalau manusia itu iltifat seperti iltifatnya sa'lab, gitu. Cuman palanya doang yang nengok. Iltifat namanya. Ada lagi ikhtilas setan, yaitu curian pandang setan. Ya, apalagi kalau pakai kacamata nih, gampang nyurinya nih. Ya, kan orang nggak ngelihat tuh perempuan di sampingnya kan, mata dong ngelirik, seolah-olah mukanya ngeliat ke sono, padahal matanya ngelirik bagian tertentu dari seorang perempuan itu. Namanya iltifat. Kalau lagi sholat juga orang suka begitu, suka lihat-lihat jam ke atas, lihat di karpet, lihat di sarung BHS. Wow, BHS sarung. Makanya bagusnya yang punya sarung mahal, BHS, Atlas, disimpan aja di atas ini mereknya. Jangan taruh di bawah. Karena nanti yang di belakang lihat, wah BHS lepas Samsung sarung. BHS yang berapa nih? Yang 500.000 yang 2 juta. Di Atlas. Jadi mereknya itu taruh di atas supaya tidak ada ikhtilas, curian pandang di dalam sholat. Jadi ada curian pandang, ada ikhtilaf, iltifat namanya, celingak-celinguk. Ada juga iftiros untuk lengan nggak boleh. Yang boleh iftiros pada kaki, tidak boleh juga duduk di atas dua tumit. Kemudian apalagi itu? Duduk di lantai, tumitnya. Oh iya, itu namanya ukbatu syaitan. Duduk di lantai, kemudian kaki kanan ke kanan, kaki kiri ke
ke kiri. Itu diantara hayat yang Nabi ingin manusia istiqomah dengan ciri-ciri kemanusiaannya. Termasuk Nabi melarang duduk di tengah-tengah bayangan, antara cahaya dengan bayangan. Karena itu cara duduknya setan suka duduk di tengah-tengah antara cahaya dan bayangan. Kalau di cahaya full. Kalau di bayangan full, jangan di tengah, ya di tengah-tengah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam rangka apa? Istiqomah, manusia istiqomah dengan kemanusiaannya. Ini Nabi sampai seperti itu, mengajarkan tentang istiqomah dalam berbagai hal. Kenapa? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang istiqomah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah seperti kamu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah bulan Ramadan ini, orang bisa jadi mulai ingin belok, ingin menyimpang. Dia bilang apa? Udah selesai Ramadannya, ya. Sudah waktunya melepas berbagai ketaatan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Dia mulai mau bilang, saya nggak perlu lagi sekarang karena sudah selesai dari bulan Ramadan. Padahal yang disukai oleh Allah adalah istiqomah. Maka istiqomah itu adalah karomah, keramat. Khairu karomatin wa a'zamu karomatin. Istiqomah adalah keramat terbesar dan keramat teragung. Jadi kemuliaan dari Allah untuk seseorang bukan ketika dia bisa terbang, karena burung pun bisa terbang. Ya. Karomah seseorang bukan ketika dia berjalan di atas air, karena ikan pun dia lebih cepat bergerak di dalam air. Tapi istiqomah adalah karomah. Istiqomah adalah keramat yang terbaik dan teragung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kajian tentang istiqomah di pagi hari ini kita mulai introspeksi diri kita agar bisa konsen kepada istiqomah dalam kebaikan dan dawam dalam amal-amal tertentu yang memang dia adalah amal-amal yang baik. Selanjutnya, jika ada diskusi dan soal jawab, saya persilakan. Iya. Istiqomah berkaitan dengan perilaku bagaimana? Istiqomah terkait dengan perintah. Perilaku. Oh, perilaku. Istiqomah terkait dengan perilaku. Dalam Islam, sebenarnya istiqomah itu untuk makna yang lebih luas. Jadi berbagai perilaku yang baik, ya. Kalau dia berganti-ganti dari satu perilaku yang lain, itu juga disebut dengan istiqomah. Ya. Misalnya perilaku dia itu adalah berkata-kata yang baik, gitu ya. Di antara perilaku adalah berkata-kata yang baik. Yang baiknya ini kan ada namanya dakwah, ada namanya nahi munkar, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar, ada juga kata-kata hikmah mau'izah hasanah. Ketika dia berubah-ubah dalam ini, dia lebih cenderung ke dakwahnya atau cenderung ke amar ma'ruf, besok cenderung ke nahi munkar, besok cenderung ke kata-kata hikmah, dia tetap dibilang istiqomah. Ya. Mohon maaf, sebagian organisasi masyarakat kan konsepnya beda-beda. Ya. Ada organisasi masyarakat yang cenderung dia nahi munkar, ya kan? Sehingga seseorang kadang-kadang ikut ke sini nih. Saya lebih suka ini nahi munkar. Tapi kemudian dalam kurun waktu tertentu dia lihat ormas yang lain, kayak ormas ini juga bagus nih. Dia amar ma'ruf, nyuruh yang baik-baik. Ketika dia tinggalkan ormas yang nahi munkar, kemudian dia berpindah ke ormas yang amar ma'ruf, dia tetap dibilang istiqomah. Karena amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada ketaatan. Dia cuma berpindah saja dari segmen amar ma'ruf ke nahi munkar. Atau nanti dia pindah ke yang gerakan-gerakan yang memang sifatnya memberikan dakwah itu lewat mau'izah hasanah, ya. Pelajaran-pelajaran yang baik. Misalnya dia jadi ikut di daurah, ya, seminar-seminar yang mengajarkan kebaikan, itu tetap dia disebut istiqomah, berpindah dari satu ketaatan yang lain. Tetapi kalau yang sebutnya perilaku tertentu, misalnya dia itu
hormat kepada orang yang lebih tua, ya, maka nyebutnya dawam, ya. Dia istiqomah dalam pengertian dawam. Tidak hanya kepada orang tua yang memang disebut tua kalau sudah berubah atau sudah tua umurnya di atas 50 atau 60, bahkan kepada orang yang sekedar terpaut sedikit saja lebih tua daripada dia tetap menghormati. Perilaku dia menghormati yang lebih tua, maka disebut dia dawam dalam perilaku menghormati orang yang lebih tua. Atau dia menghargai orang yang lebih muda. Dia tidak hanya menghargai adiknya sendiri, bahkan siapapun dari tetangganya yang lebih muda daripada dirinya, tetap dia berikan penghargaan dan kasih sayang kepada. Kasih sayang biasanya kalau lebih muda. Kalau yang sebaya disebut menghargai, yang lebih muda disebut kasih sayang, lebih tua disebut menghormati. Saya kira seperti itu tentang perilaku yang disebut dawam dan juga istiqomah di dalam. Allah Ta'ala. Ya, silakan. Kalau Al-Quran itu terjaga kesucian, kalau ritual atau tata cara ibadah di Masjidil Haram itu apakah juga terjaga kesuciannya sih? Al-Quran terjaga kesuciannya. Lalu tata cara ibadah di Masjidil Haram, apakah juga terjaga kesuciannya atau dia berpeluang menyimpang? Gitu. Baik. Kalau berbicara Al-Quran setelah 1500 tahun berlalu, ya, atau 15 abad atau hampir, ya, 1000 masa tahun hampir, tapi udah bisa dibilang 15 abad karena 14 sudah lewat, 14 abad. Al-Quran selalu terjaga kesucian. Setiap kali ada orang yang nggak sengaja saja merubah Quran, nggak sengaja, misalnya ada satu titik atau satu huruf yang hilang dan sebagainya, langsung terdeteksi dan umat selalu memperbaiki. Gitu. Misalnya kalimat inna lajahilun nama alaiha sa'idan juruza, saya pernah baca itu lajahilun berubah jadi lajahilun. Ya. Dari jahil menjadi jahil, berubah ain dengan hal langsung terdeteksi. Ini nggak betul nih, lajahilun jadi lajahilun, artinya berubah. Atau yang nggak disengaja karena perbedaan metode penulisan, misalnya letak titik fa apakah di atas atau di bawah, gitu. Karena mungkin ada orang perbedaan dalam meletakkan titik. Karena kalau masalah titik-titik ini dia sifatnya ya bukan tauqifi, tetapi istihadi. Karena pada awalnya penulisan Quran dia hanya batang-batangnya saja. Jangankan tanda baca fathah, kasroh, dhamma, syiddah atau sukun, bahkan titik-titiknya juga tidak ada. Kalau disebut Al-Quran terjaga kesuciannya secara fakta, iya, sampai sekarang terjaga kesucian. Kemudian tempat-tempat yang Nabi kasih kabar bahwa di sana nanti Dajjal akan mengambil bagian dan menunjuk ke arah Masjidil Haram, itu istana putih Nabi Muhammad, ternyata sudah berdiri bangunan gedung istana raja, ya, yang Nabi isyaratkan bakal diisi oleh Dajjal. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau menyebutnya dengan Dajjal, tentu kita semua orang Islam berani mengatakan bahwa ini tidak suci. Ya, kalau Ka'bah ditandingkan dengan Muka'ab, jadi orang nanti ziarah bukan ziarah untuk haji, berkunjung ke Ka'bah, tapi hajinya kemana? Ke Muka'ab. Ini saya yakin semua umat Islam akan mengatakan ini perubahan yang tidak suci, menyimpang, gitu. Tetapi kalau tadi masalah yang Turki Utsmani dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini perlu kawalan daripada para alim ulama agar umat ini tidak berpecah, ya. Mereka perlu mendiskusikan dengan baik mana hal-hal yang bisa mempersatukan umat, mana hal-hal yang bisa memecah belah kepada umat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, terakhir satu ya. Istilah istiqomah, tawadu dan tawakal. Istiqomah, tawadu, tawakal. Iya. Ya.
Tawakal itu berarti menyerahkan urusan kepada Allah setelah mengambil ikhtiar yang full, totalitas dalam ikhtiar, kemudian serahkan urusan kepada Allah, namanya tawakal. Bawa motor, tahu ini rawan dan maling, ada spanduknya juga, dia kunci setang, kemudian kunci ban misalnya, kemudian dia berangkat, ya Allah saya serahkan urusan saya, udah saya usaha nih, kalau main kemalingan juga ya udah terserah kau saya. Namanya tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah setelah dia berikhtiar secara maksimal. Tawadu itu adalah merendah. Tawadu artinya merendah. Yang dimaksud adalah merendahkan hati. Yang merendahkan hati, yaitu hatinya tidak sombong, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, namanya tawadu. Kata Nabi, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang merendahkan hatinya, Allah tinggikan derajatnya. Dan siapa yang meninggikan hati, Allah turunkan derajat. Namanya tawadu. Dan istiqomah artinya lurus, straight, lurus. Istiqomah dulu, lurus. Jadi selama orang itu, kata Abu Bakar, selama orang itu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, maka dia disebut orang yang istiqomah. Dan orang yang senantiasa berada dalam ketaatan, meskipun jenis-jenis taatnya berbeda-beda, dia berubah, dia juga disebut istiqomah. Dan kalau orang berada dalam satu amalan dan dia terus-menerus mengerjakannya, namanya dawam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, saudara-saudari dalam Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pertemuan kita di hari ini dengan 3 pertanyaan saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.